Belum pernah melihat bertahan hidup di padang gurun yang begitu menyenangkan. Lobster Boston besar dengan telur udang, ikan kerapu segar dan lezat, daging kelapa manis dipadukan dengan kepiting, dan sedikit palem nibung yang kaya akan karbohidrat, dan anggur laut yang berharga, dan hidangan penutup terakhir yang memukau, dicampur dengan daging ikan pari kari. Hanya dengan melihatnya membuat mulut berair. Hari-hari mereka berjalan dengan lancar. Pulau-pulau di pesisir barat Asia adalah sebuah pulau terpencil di daerah tropis, dikelilingi oleh batu karang. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga dapat menggunakan bahan makanan alami di pulau tersebut untuk membuat hidangan lezat. Selama waktu ini, mereka harus mengandalkan diri sendiri. Kunci utama bertahan hidup di pulau adalah sumber air tawar. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari air tawar. Tanpa peta dan kompas, sekarang hanya bisa mengandalkan pengalaman bertahan hidup pemburu. Mereka berangkat menuju hutan. Dengan cepat mereka menemukan sebuah danau rawa. Itu seperti kolam air besar kuno. Dan ada buaya di sini. Pemburu baru saja menemukannya. Sepertinya ada kehidupan lain di pulau ini. Kemungkinan besar ini adalah buaya muara. Buaya muara bisa tumbuh hingga 6 meter. Mereka sangat mahir dalam serangan mendadak. Dapat menyerang di tepi air. Jadi, harus sangat berhati-hati saat mengambil air. Berusaha agar tidak dimakan pada hari pertama. Mereka pikir masalah sumber air akan segera teratasi. Tidak terduga bahwa di sini semuanya air laut. Air sangat asin dan tidak bisa diminum. Awalnya sangat tidak menguntungkan. Tanpa air kurang dari 3 hari, mereka akan mati karena dehidrasi. Mereka menemukan sungai tapi sudah mengering. Pemburu tahu untuk menemukan air harus mencari ke hulu. Hasilnya belum jauh berjalan. Koki meninggalkan pekerjaannya. Dia merasa pusing dan mual. Ini tanda-tanda kepanasan. Ini bukan main-main. Mereka harus menemukan sumber air dengan cepat. Pemburu memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar selama 15 tahun. Tahu di mana menemukan air. Dia menemukan tanaman merambat. Ini mengandung kelembapan. Hanya saja jumlah airnya tidak terlalu banyak. Namun bagi Koki, ini adalah sumber air yang menyelamatkan nyawa. Airnya menyegarkan dan manis. Keduanya melanjutkan perjalanan ke hulu. Akhirnya menemukan sumber sungai Nil. Kualitas airnya keruh tapi itu air tawar. Bisa diminum tetapi harus direbus terlebih dahulu. Masalah air teratasi begitu tiba di pulau pada hari pertama. Itu adalah awal yang sangat bagus. Sambil menunggu air mendidih, mereka perlu membangun tenda sebelum gelap. Cahaya segera memudar. Mereka harus mencari makanan pertama dalam beberapa hari ini. Pemburu menemukan kepiting di pantai. Berencana menggunakan itu sebagai umpan untuk memancing. Akhirnya kedua orang itu tidak mendapat hasil apapun. Pada hari pertama, mereka hanya bisa mengandalkan keterampilan pasif kelaparan. Pada hari kedua, mereka melewati malam yang tak terlupakan. Tugas utama hari ini adalah mencari makanan. Pemburu harus menyelam ke laut untuk mencari harta karun. Sementara itu, Koki masuk ke hutan mencari daging liar untuk dimasak. Sulit menemukan buah di bawah pohon yang begitu besar. Karena area penutupannya terlalu luas. Tanaman di bawahnya tidak bisa bertahan hidup. Pemburu sudah beberapa kali menyelam ke dasar laut. Tidak menemukan makhluk hidup apapun. Keadaan mulai memburuk. Dan Koki juga mengernyitkan keningnya. Karena tidak mendapat apa-apa. Satu orang mencari di bawah air selama beberapa jam. Mereka tidak menemukan apapun. Sekarang mereka sudah merasa lapar. Koki menemukan kelapa segar. Tidak ada pohon kelapa yang ditemukan di sini. Mungkin dibawa oleh air laut. Kelapa utuh dapat bertahan segar di laut selama beberapa bulan. Ini berasal dari pulau lain yang terbawa ke sini. Ini mengungkapkan masalah yang sangat buruk. Sumber daya bertahan hidup di pulau mereka sangat sedikit. Melihat orang kembali lebih awal, mereka menyadari bertahan hidup di pulau tidak semudah yang mereka kira. Kelapa hanya bisa menjadi solusi sementara. Mengonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan diare dan dehidrasi. Mereka perlu mencari daging dan ikan. Kepiting hermit di pantai menjadi target utama mereka. Dapat membuat hidangan lezat dengan menggabungkan kelapa dan kepiting hermit. Kepiting hermit adalah hewan pemakan bangkai. Hidup di atas buah-buahan yang membusuk. Daging ikan yang sudah basi. Bahkan di dalam kotoran. Mereka mengumpulkan banyak. Koki pergi ke pantai untuk membersihkan kepiting hermit. Sementara pemburu tinggal untuk menangani kelapa. Metode memasaknya juga sederhana. Tuangkan air kelapa, daging kelapa, dan kepiting hermit. Langsung dimasak dalam satu panci. Dalam 10 menit, Anda bisa menikmati hidangan lezat. Saat dibuka penutupnya, aroma khas langsung tercium. Koki mengira hidangan ini sukses. Namun kenyataannya jauh dari ekspektasinya. Pemburu hanya mencicipi sedikit, dan langsung muntah. Melihat reaksi ini, Koki juga mencoba, dan kesulitan menelannya. Rasanya sangat pahit. Ternyata bagian perut yang lembut dari kepiting penuh dengan usus pahit. Jika tidak diolah, tidak bisa dimakan. Setelah 2 hari, Koki dan pemburu menemukan. Satu-satunya makanan yang bisa dimakan adalah kelapa. Waktu cepat berlalu, sudah hari ketiga. Mereka sekarang bingung harus bagaimana. Pemburu mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia melihat pulau di seberang. Muncul sebuah ide berani. Mengingat sumber daya di pulau ini sangat sedikit. Mengapa tidak pergi ke pulau lain untuk mencari tahu situasinya? Pada awalnya, Koki tidak setuju. Merasa sangat berbahaya. Namun akhirnya tidak bisa melawan sang pemburu. Mereka menghabiskan setengah hari untuk menggunakan sumber daya di pulau untuk membuat rakit. Kemudian mereka memulai perjalanan jauh mereka. Mereka mengayuh perahu di laut selama setengah hari. Menghabiskan tenaga yang besar. Hampir sampai ke sini. Waktu hanya 1. Namun saat mereka mendarat di pulau, Koki langsung terkejut. Di sini terlihat sangat luas.
Hampir tidak ada sumber daya di sekitar. Sulit untuk menentukan apakah keputusan ini benar. Sulit membayangkan apakah keputusan mereka benar. Namun sekarang sudah terlambat untuk kembali. Mereka harus menerima keadaan. Segera cari sumber daya di pulau ini. Sang pemburu membuat senjata memancing. Pasir di sini sangat bersih. Airnya lebih jernih. Dan ikan lebih banyak. Sang pemburu yakin bisa menangkap mangsa di sini. Beberapa penyelam. Dia sudah berhasil menangkap seekor kerapu. Sementara yang lain mencari makanan di pantai. Dia menemukan bahan makanan yang bagus. Ini disebut sebagai telur ikan laut atau sea grapes. Hanya dengan ini mereka bisa bertahan hidup. Karena kandungannya sangat kaya. Rasanya di mulut seperti saus telur ikan. Ini adalah bahan makanan yang sangat mahal. Sebagai penyelam lepas yang berpengalaman, dia bisa menahan napas di bawah air selama 3 menit. Dia menemukan seekor udang lobster di laut. Warna tubuhnya sangat cerah. Hasil hari ini sangat bagus. Melihat pemburu pulang dengan hasil melimpah. Koki tahu bahwa perjalanan ini adalah keputusan yang tepat. Malam ini bisa menikmati hidangan lezat. Koki akan mengukus semua bahan makanan. Ini adalah cara terbaik untuk memasak hidangan laut. Selain itu, ekor udang ini memiliki banyak telur udang. Dilihat dari warnanya saja sudah terlihat sangat lezat. Setelah dimasak selama 15 menit, sebuah hidangan laut lezat pun siap disajikan. Hanya bisa dijelaskan dengan sempurna dari segi warna, aroma, dan rasa hidangan ini. Rasanya juga sangat segar dan lezat. Ini adalah makanan besar pertama yang mereka makan dalam 4 hari terakhir. Keduanya makan dengan senang hati. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, mereka harus meninggalkan pulau pasir ini. Karena tidak ada sumber air di pulau pasir ini. Mereka harus kembali ke tempat perkemahan sebelumnya untuk mengambil air. Untuk perjalanan, untuk kembali dengan cepat, mereka membuat layar perahu. Dengan lubang, perjalanan pulang mereka menjadi lancar. Namun mereka juga menemukan masalah. Di sini hanya ada kelapa. Mereka harus mencari makanan kemana. Koki kembali ke hutan lagi. Kali ini, dia mendapat hasil yang tak terduga. Dia menemukan palem nipah. Ini adalah sayuran tetapi bukan sayuran biasa. Rasanya sangat lezat, kaya akan karbohidrat. Rasanya sangat enak saat dipadukan dengan ikan apapun. Tapi syaratnya harus menangkap ikan. Pemburu berencana mengambil risiko. Malam ini adalah bulan purnama. Ikan akan masuk ke kolam ini bersama pasang air. Mungkin bisa menangkap beberapa ikan dan kepiting. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencari makanan. Keduanya sedang mencari dengan sungguh-sungguh. Pemburu tiba-tiba mengambil batu dan melemparkannya. Ternyata dia menemukan seekor landak laut. Ekornya berduri dan beracun. Harus hati-hati saat menangkapnya. Sepertinya besok bisa makan malam yang lezat lagi. Agar rasanya landak laut lebih lezat, Koki sudah datang ke hutan pagi-pagi untuk mencari bahan-bahan tambahan. Dia menemukan daun kari. Dipadukan dengan kelapa parut dan santan, rasanya pasti enak. Daun kari dapat menambahkan aroma buah dan jeruk pada hidangan. Koki menemukan bahan makanan Asia Tenggara yang dia idamkan. Ia ingin memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia untuk membuat sup ikan pari. Hanya dari penampilannya saja. Hanya melihatnya saja. Sudah tahu rasanya pasti tidak akan buruk. Ada aroma nasi kari di dalamnya. Dan bau daging ikan pari. Keduanya bercampur menjadi sangat lezat. Kuahnya kental. Dipadukan dengan sempurna. Aroma daging ikan sangat beragam. Membuat selera makan meningkat. Akhirnya mereka makan di pulau. Sebuah hidangan tingkat kerajaan.